Secara kronologis, cerita ini dimulai dari sebuah pengalaman masa kecil Renzu, sebuah pengalaman yang begitu aneh dan begitu sunyi. Sampai-sampai ia sendiri tak yakin apakah itu mimpi atau kenyataan. Pada malam itu, ia merasa seperti dipanggil dan diundang untuk ikut dalam sebuah jamuan makan. Namun yang mengundangnya bukan manusia, melainkan para roh, yaitu para mushi. Dalam dunia mushishi, mushi sering dipandang sebagai makhluk biologis, sesuatu yang lebih dekat kepada organisme kuno daripada arwah. Tetapi pada malam itu, mereka memperlihatkan sisi lain dari diri mereka, sesuatu yang lebih spiritual, lebih simbolik, seolah mereka adalah bagian dari lapisan terdalam kehidupan itu sendiri. Dan untuk bisa berhadapan dengan seorang anak seperti Renzu, mereka memilih mengambil bentuk laki-laki dewasa. Melihat dari tinggi tubuh mereka yang jauh menjulang dibandingkan tubuh kecil Renzu, dan dari nada suara mereka yang tenang seperti orang yang sudah lama memahami dunia, bentuk ini terlihat seperti wujud yang sengaja dipilih. Mereka tampil seperti para tetua, seperti pria-pria dewasa yang biasanya menjadi pemimpin dalam komunitas manusia. Mereka bukan hanya makhluk hidup, mereka seakan memerankan peran masyarakat, peran tradisi, peran budaya itu sendiri. Di tengah jamuan itu, mereka memberikan Renzu sebuah cangkir. Isinya tampak seperti anggur, tetapi bukan anggur biasa. Cairan bening itu adalah kouki, air kehidupan yang disebut-sebut sebagai esensi murni yang mengalir di antara segala makhluk. Ketika Renzu meminumnya, sensasi aneh langsung menyelimuti tubuhnya. Setiap tegukan membuat pikirannya semakin kabur, semakin ringan, dan pada akhirnya, ia mulai kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Kehilangan itu bukan sekadar mabuk. Itu seperti hilangnya individualitas. Seperti jati dirinya perlahan larut ke dalam sesuatu yang lebih besar, lebih tua, lebih kolektif. Dan di titik inilah simbolismenya terasa jelas. Kombinasi wujud laki-laki dewasa, jamuan minum, dan hilangnya diri sendiri mengarah pada satu makna. Bahwa mushi dalam adegan ini dapat dilihat sebagai representasi dari tradisi, masyarakat, dan budaya, kekuatan tak kasat mata yang membentuk manusia sejak dulu. Dalam banyak budaya, termasuk Jepang, minum bersama adalah tradisi sosial. Sebuah ritual yang mengikat orang menjadi bagian dari kelompok, tetapi juga bisa mengaburkan batas antara diri pribadi dan tekanan sosial. Kouki dalam cerita aslinya adalah cahaya kehidupan. Dan menariknya, deskripsinya punya banyak kesamaan dengan alkohol, memberikan hangat, mengubah kesadaran, dan bisa menghubungkan seseorang dengan sesuatu yang lebih besar, tapi dengan risiko kehilangan kendali. Di mana ada kouki, di situ ada cahaya, pergerakan, dan peradaban. Tetapi ketika kouki lenyap, yang tersisa hanyalah kegelapan. Lewat pengalaman Renzu kecil ini, episode pertama Mushishi seakan memperlihatkan bagaimana tradisi dan budaya bisa memberi kehidupan. Namun pada saat yang sama mampu menelan jati diri seseorang jika ia tidak sadar betul dengan apa yang sedang ia masuki. Ketika jamuan itu benar-benar dimulai, ada satu hal kecil yang diucapkan Renzu, sebuah kalimat sederhana, tetapi justru sangat menggambarkan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ia berkata bahwa ia tidak bisa keluar dari barisan. Mereka memang berjalan beriringan menuju tempat jamuan, namun ucapan itu memiliki makna lebih dalam. Bahwa sejak awal, Renzu merasa ia harus tetap berada di dalam pola yang sudah ditentukan. Pola yang bukan ia pilih, tetapi ia ikuti begitu saja. Sama seperti anak kecil yang terseret arus orang dewasa, Renzu hanya melangkah mengikuti mereka. Ia menerima cangkir yang diulurkan kepadanya. Ia minum ketika mereka memintanya. Ia duduk ketika mereka duduk. Tidak ada keputusan yang benar-benar berasal dari dirinya. Setiap tindakan adalah respons terhadap undangan para mushi, atau mungkin lebih tepatnya, tekanan halus dari tradisi yang membentuk dirinya tanpa ia sadari. Semakin lama ia berada di tengah jamuan itu, semakin larut ia ke dalam suasana. Kouki yang mengalir dalam tubuhnya, membuat pikirannya semakin hanyut, membuat batas antara dirinya dan mereka semakin tipis. Renzu benar-benar mulai tenggelam ke dalam ritme perjamuan itu, ritme yang bukan miliknya. Namun,
Di tengah keheningan yang memabukkan itu, seekor gagak tiba-tiba mengganggu suasana. Suaranya tajam, seperti patahan dari dunia nyata yang menembus kabut lembut Kouki. Dan anehnya, suara gagak itu menyadarkan Renzu untuk sekejap. Cukup lama untuk membuatnya berkata bahwa ia harus pulang. Itu adalah satu-satunya kilatan kepribadian Renzu yang sempat muncul. Satu momen kecil di mana kesadarannya kembali, di mana dirinya yang asli tersentuh oleh sesuatu di luar jamuan itu. Tapi bahkan kesadaran itu hanya sebentar. Setelah itu, ia kembali mengikuti apapun yang diperintahkan kepadanya. Tidak ada perlawanan, tidak ada penolakan. Hanya seorang anak kecil yang sepenuhnya ditelan oleh tradisi, oleh simbol-simbol kedewasaan yang tidak ia pahami, dan oleh ritual yang membentuk dirinya sebelum ia cukup mengerti untuk bertanya, "Apa ini? Mengapa aku harus mengikutinya?" Dan memang, sepanjang cerita, kita tidak benar-benar melihat siapa Renzu sebagai individu. Semua ini menyeratkan bahwa dirinya, kepribadian aslinya, hampir tidak ada ruang untuk tumbuh sampai akhir kisah. Seolah pengalaman di malam itu menjadi metafora bagaimana tradisi dan tekanan sosial dapat membuat seseorang berjalan dalam barisan begitu lama, sampai ia lupa bahwa ia sebenarnya bisa berhenti, atau bahkan memilih jalan lain. Jika Renzu digambarkan sebagai seseorang yang terseret arus tradisi, mewakili masyarakat, budaya, dan segala hal yang menekan individualitas, maka Shinra adalah kebalikannya. Ia hadir sebagai kontras yang jelas. Sebagai individu dengan warna yang tidak bisa dibaurkan begitu saja. Shinra memiliki kemampuan unik, sebuah karunia yang hanya dimiliki dirinya. Ia suka menggambar, ia menciptakan anggur, dan ia mempertahankan kreativitas itu meski sejak kecil sudah mendapat tekanan. Neneknya mencoba membendung dorongan artistiknya, mencoba mengekangnya agar ia tidak menyimpang dari apa yang dianggap tepat oleh keluarga dan lingkungan. Namun Shinra terus menunjukkan dirinya apa adanya. Ia tetap lembut, tetap ramah, bahkan pada orang asing. Sikapnya yang hangat adalah bukti bahwa ia tidak menutup diri dari dunia, meski dunia sempat mencoba menutupinya. Di titik inilah, kedua karakter ini berdiri sebagai simbol. Renzu sebagai representasi masyarakat, dan Shinra sebagai perwujudan individu. Dan menariknya, keduanya saling melengkapi. Hanya dengan bantuan Shinra, dengan karunia unik yang ia miliki, dengan manifestasi dari dirinya yang paling murni, Renzu akhirnya bisa menemukan kedamaian. Untuk pertama kalinya, Renzu membuka dirinya, menerima Shinra, dan membiarkan kenangan serta emosi yang selama ini terkunci ikut mengalir. Momen itu menjadi titik balik, karena selama bertahun-tahun, Renzu selalu menjauh, selalu menolak. Namun penolakan itu bukan sepenuhnya berasal dari dirinya. Itu berasal dari bagian dirinya yang telah ditelan oleh budaya, oleh tradisi yang menuntut pengorbanan. Renzu hidup sepanjang waktu sebagai dua orang. Yang satu berjalan di dunia nyata, patuh, mengikuti barisan, memenuhi perannya. Sementara yang lain, Renzu yang asli, disembunyikan, ditekan, tidak pernah diberi ruang untuk berbicara. Inilah esensi dari banyak ritual inisiasi. Untuk menjadi bagian dari kelompok, seseorang harus mengorbankan sesuatu dari dirinya. Sebuah pengorbanan simbolis yang menandakan bahwa ia bersedia meninggalkan sebagian kebebasan individu demi mendapatkan manfaat, keamanan, dan identitas dari kelompok itu. Dan banyak studi memperlihatkan sesuatu yang menarik, bahwa semakin besar pengorbanan yang diminta, semakin kuat rasa solidaritas yang muncul di antara anggotanya. Karena di sanalah empati muncul. Semua orang tahu beratnya pengorbanan itu. Dan di sanalah rasionalisasi terbentuk. Bahwa penderitaan itu pasti ada tujuannya, bahwa menjadi bagian dari kelompok adalah hal yang benar. Namun bagi Renzu, pengorbanan itulah yang memisahkan dirinya dari dirinya sendiri. Sebagian jiwanya hilang ke dalam gelap selama puluhan tahun. Dan justru Shinra, individu yang tetap mempertahankan warnanya sendiri, yang akhirnya mengembalikan cahaya itu pada Renzu. Dengan menerima Shinra, Renzu pada akhirnya juga menerima separuh dirinya yang hilang. Dari perjalanan hidup Renzu,
tersirat bahwa kepribadiannya berubah sejak transformasi yang ia alami di masa kecil. Saat itu, ketika jati dirinya terkoyak dan sebagian dirinya terkurung dalam dunia para mushi, Renzu dewasa tumbuh dengan sikap yang berbeda, sikap yang membuatnya sangat protektif terhadap Shinra. Terlalu protektif, bahkan ia menolak bakat Shinra, menolak individualitasnya, seolah ia sendiri sedang mengulang pola yang pernah menghancurkan dirinya. Dan akibatnya, keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan. Shinra tidak bisa menjadi dirinya sendiri, dan Renzu tidak bisa melepaskan ketakutan lamanya. Namun, meskipun terpenjara oleh masa lalu dan sebagian jiwanya tetap tertahan dalam wujud yang kekanak-kanakan, ada sisi lain dari diri Renzu yang justru tumbuh kuat, kemampuannya untuk merawat. Fokusnya untuk membesarkan Shinra, dedikasinya pada keluarganya. Mungkin semua itu menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa menyalurkan sisi dirinya yang tersisa. Sebuah sisi yang tidak hilang meski ia telah kehilangan sebagian jati diri. Perubahan ini sebenarnya tidak asing dalam kehidupan manusia. Banyak ibu, dan bahkan calon ibu, mengalami perubahan kepribadian setelah melahirkan atau memasuki fase kehamilan. Perubahan ini seringkali muncul dari lingkaran umpan balik yang kompleks. Perubahan hormonal, tuntutan budaya, hingga pergolakan psikologis yang membentuk identitas baru. Menjadi seorang ibu berarti memasuki peran yang sangat berbeda, dan seringkali, peran itu menuntut transformasi drastis dalam cara seseorang melihat dunia dan melihat dirinya sendiri. Dan jika kita meninjau dari sudut pandang biologis, manusia menghadapi tantangan besar dalam proses melahirkan. Bayi manusia lahir dalam keadaan yang jauh lebih rapuh dan belum berkembang dibandingkan banyak makhluk hidup lainnya. Kesulitan itu membuat naluri perlindungan dan perubahan psikologis yang menyertainya menjadi sesuatu yang hampir universal. Sebuah mekanisme yang muncul bukan hanya dari cinta, tetapi dari kebutuhan mendalam untuk memastikan kelangsungan hidup. Renzu pun demikian. Meski sebagian jiwanya terluka dan terbelah, naluri untuk merawat Shinra tetap tumbuh. Naluri untuk melindungi, meski kadang berlebihan, tetap mengalir dari bagian dirinya yang tersisa. Tapi justru disitulah letak tragedinya. Karena perlindungan yang lahir dari luka, seringkali berubah menjadi rantai yang mengurung orang yang dicintai. Shinra tumbuh dalam isolasi, hidup jauh dari keramaian, terkurung di dalam rumahnya sendiri. Kehidupannya yang terpencil mencerminkan keadaan Jepang sebagai sebuah negara kepulauan. Indah, namun terpisah dari dunia luar. Dan ini terlihat jelas dalam penampilan mereka. Shinra dan Renzu mengenakan pakaian yang sangat tradisional, dengan fitur khas Jepang yang halus dan lembut. Semua itu langsung memberikan kesan bahwa mereka adalah bagian dari budaya yang terikat oleh warisan lama. Kontrasnya sangat terlihat ketika Ginko datang. Dengan rambut terang dan pakaian baratnya, ia tampak asing dalam sekejap. Tidak perlu dialog untuk memahaminya. Secara visual saja, Ginko sudah menjadi simbol dari dunia luar, dari perspektif lain yang tidak lahir dari tradisi yang membelenggu keluarga ini. Di antara Shinra dan Renzu, ada konflik antar generasi yang tak pernah benar-benar terucap. Konflik tentang identitas, tentang kebebasan, tentang tradisi yang menuntut pengorbanan. Konflik yang akhirnya hanya dapat diselesaikan melalui satu momen simbolis, ketika dua bagian cangkir anggur, dua separuh kouki, akhirnya dipersatukan kembali. Separuh pertama adalah milik Shinra, yang ia tarik dengan kekuatan uniknya. Separuh kedua disimpan oleh roh neneknya, yang menyimpan bagian dirinya, bagian dari identitas Shinra dan Renzu, yang pernah diserahkan kepada para mushi saat ritual lama berlangsung. Setelah cangkir itu disatukan, terlihat jelas bahwa bahkan ketika cangkir penuh diambil, ia selalu terbelah menjadi dua. Seakan sejak awal, cangkir itu dibuat untuk tidak pernah utuh tanpa rekonsiliasi antara dua generasi. Hanya setelah momen penyatuan itu, segalanya menjadi jernih. Shinra akhirnya memilih jalannya sendiri, hidup di pegunungan, jauh dari tekanan yang pernah mengekangnya. Dan menariknya, ia tidak hidup sendirian. Ia tinggal bersama roh neneknya, bukan sebagai simbol pengekangan lagi, tetapi sebagai wujud penerimaan.
Sebuah hubungan baru yang lahir bukan dari rasa takut, melainkan dari pemahaman. Dan di sanalah inti penyelesaiannya muncul. Hanya ketika Shinra dan Renzu mampu menerima keberadaan satu sama lain, individu dan tradisi, masa kecil dan kedewasaan, masa lalu dan masa kini, kedua belah pihak akhirnya bisa hidup dalam damai. Bagian tradisi yang dulu menekan, kini berdamai dengan bagian individu yang dulu melawan. Dan melalui rekonsiliasi itu, keduanya akhirnya bisa bergerak maju, tanpa harus saling menelan atau saling menolak. Pada akhirnya, episode pertama Mushishi ini menyampaikan sebuah pesan yang lembut namun sangat dalam, bahwa generasi yang lebih tua harus belajar menerima individualitas generasi yang lebih muda. Tetapi pada saat yang sama, generasi yang lebih muda juga harus belajar memahami, atau setidaknya menghormati, tradisi, cara berpikir, dan pilihan generasi sebelumnya, meski terkadang alasan di balik semua itu tidak sepenuhnya jelas di saat itu. Di sini, kata-kata Ginko menjadi kunci. Ia berkata bahwa seseorang tidak akan bisa benar-benar memahami perasaan orang lain, kecuali ia pernah mengalami hal yang sama. Dan dalam konteks kehidupan sehari-hari, hal itu terasa sangat benar. Kebanyakan orang tidak memiliki pengetahuan sejarah, tidak pula memiliki pemahaman psikologis yang cukup untuk menelusuri asal-usul sebuah tradisi, atau mengapa suatu budaya berjalan seperti itu. Bahkan lebih jauh lagi, banyak dari kita tidak mengerti sepenuhnya mengapa kita sendiri seperti ini, apa yang membentuk kebiasaan kita, keputusan kita, atau cara berpikir kita. Karena itu, ketika seseorang memaksakan pandangannya kepada orang lain, memaksa individu dengan pengalaman berbeda untuk menjalani hidup yang dianggap ideal menurut kacamata pribadi, hasilnya jarang membawa kebaikan bagi kedua pihak. Perbedaan pengalaman membuat pemaksaan itu tidak hanya tidak adil, tetapi juga tidak bijaksana. Shinra adalah contoh yang jelas. Ia memiliki bakat unik, kemampuan yang ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Ia tidak tahu dari mana asalnya atau apa tujuannya. Namun bakat itu adalah bagian mendasar dari identitasnya, sesuatu yang tidak bisa dihapus tanpa merusak dirinya. Di sisi lain, Renzu pun tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi padanya saat perjamuan roh di masa kecilnya. Ia hanya tahu perasaan samar, trauma yang kabur, dan tradisi yang harus dipatuhi. Namun, meski dilandasi ketidaktahuan, ketaatan Renzu pada tradisi itulah yang pada akhirnya membuka jalan bagi Shinra untuk lahir ke dunia. Dan rasa perlindungan yang ia berikan pun, meski berlebihan dan membatasi, berasal dari dorongan yang tulus. Dorongan untuk menjaga Shinra dari bahaya yang ia sendiri sulit dijelaskan. Disinilah terletak pesan paling manusiawi dari episode ini. Bahwa hubungan antara generasi tua dan generasi muda adalah hubungan antara dua dunia yang berbeda. Keduanya tidak akan pernah sepenuhnya memahami satu sama lain, namun keduanya tetap saling membutuhkan. Tradisi menjaga agar sesuatu tetap bertahan, dan individualitas mendorong agar sesuatu terus bergerak maju. Dan hanya ketika kedua sisi itu saling menerima, barulah keduanya bisa hidup berdampingan dalam damai. Melalui persatuan antara Shinra dan Renzu, melalui dua jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian ketika mereka saling menerima, penonton diajak untuk melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada kisah dua karakter. Terutama bagi pemirsa Jepang, yang dapat dianggap sebagai audiens utama anime ini, kisah ini menjadi cermin, sebuah ajakan untuk menemukan keseimbangan antara tradisi dan individualitas. Dalam sejarah Jepang, dan bahkan sampai hari ini, kedua hal itu terus berada dalam ketegangan. Tradisi adalah akar yang menjaga stabilitas, sementara individualitas adalah cabang yang tumbuh bebas ke arah yang tidak terduga. Namun keduanya seringkali dianggap saling bertentangan, padahal keduanya dibutuhkan untuk membuat manusia tumbuh secara utuh. Adegan perjamuan Shinra menjadi simbol penting dari hal itu. Perjamuan itu bukan hanya ritual supernatural. Itu adalah representasi tentang bagaimana hubungan manusia dimulai. Bahwa penerimaan terhadap orang lain seringkali terjadi sebelum adanya pemahaman penuh. Terkadang kita menerima seseorang bukan karena kita mengerti mereka, tetapi karena kita memberi ruang bagi kehadirannya. Lalu,
Dari penerimaan pertama yang masih samar itu, jembatan pun mulai terbentuk, jembatan menuju pemahaman yang perlahan-lahan hadir melalui keterbukaan, melalui keberanian untuk berbagi perasaan, dan melalui kejujuran yang tumbuh dalam waktu. Banyak emosi yang muncul dalam proses itu tidak bisa dipahami hanya dengan logika. Beberapa di antaranya hanya dapat dimengerti setelah seseorang menjalani pengalaman tertentu dalam hidup, mungkin bertahun-tahun kemudian. Shinra dan Renzu menunjukkan bahwa penyatuan tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari keinginan untuk saling melihat, bahkan ketika pemahaman belum sepenuhnya hadir. Dan dari situ, keseimbangan antara tradisi dan diri sendiri mulai terbentuk, tidak dengan memaksa satu sisi mengalahkan yang lain, tetapi dengan membuat keduanya saling melengkapi secara perlahan dan alami. Dengan demikian, kisah mereka menjadi pesan halus bagi penonton, bahwa kedamaian sejati tidak datang dari memilih antara masyarakat atau individu, melainkan dari menyatukan keduanya di dalam diri kita. Ada satu hal menarik yang sering luput dari perhatian ketika menonton episode ini. Ketika Renzu masih kecil, roh-roh tradisi, para mushi yang menuntunnya dalam jamuan itu, memberitahunya bahwa suatu hari, 30 tahun kemudian, ia akan memiliki seorang cucu. Anak dengan kemampuan unik, dan ia harus melindunginya. Ramalan itu terdengar jelas pada saat itu. Tetapi ketika kita melihat apa yang benar-benar terjadi, sebuah pertanyaan pun muncul. Bagaimana ramalan itu bisa terpenuhi? Jika pada akhir jamuan, Renzu justru mengalami transformasi penuh menjadi mushi? Jika ia berubah sepenuhnya, bagaimana mungkin ia hidup sebagai manusia? Bagaimana ia bisa menikah, membangun keluarga, dan pada akhirnya melahirkan Shinra? Jika ia adalah mushi, bukankah itu berarti ia tidak lagi dapat berinteraksi dengan manusia biasa, bahkan mungkin tak terlihat oleh mereka? Pertanyaan ini membuka celah menarik dalam pemahaman kita tentang dunia mushishi. Karena mungkin, transformasi Renzu bukanlah perubahan fisik sepenuhnya, melainkan sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Sebuah pergeseran yang memisahkan aspek individualnya dari tubuh yang berfungsi di dunia manusia. Dengan kata lain, bagian dirinya yang sejati tersembunyi, tenggelam dalam gelap oleh tekanan budaya dan ritual yang ia jalani, sementara tubuhnya tetap hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Sebagian Renzu tetap ada untuk menjalani kehidupan manusia, menikah, memiliki anak, membesarkan Shinra, dan sebagian lainnya, Renzu yang asli, terkurung di dunia lain, tertahan oleh tradisi yang menelannya sejak malam perjamuan itu. Maka ramalan mushi bukanlah kontradiksi. Ramalan itu justru menandai takdir Renzu sebagai seseorang yang harus hidup dalam dua dunia pada saat yang sama, dunia manusia dan dunia mushi. Dan hanya ketika kedua sisi itu berdamai, ketika Renzu menemukan jalan untuk kembali bersatu dengan separuh dirinya, barulah ramalan itu dapat dipahami sepenuhnya. Dengan kata lain, Shinra bukan hanya cucu yang diramalkan lahir. Ia adalah kunci yang membuka ruang bagi Renzu untuk kembali, untuk menemukan dirinya yang hilang, dan untuk menutup lingkaran yang dibuka oleh para mushi 30 tahun sebelumnya. Dan itulah kisah di episode pertama. Kalau kamu suka cerita penuh misteri dan keajaiban seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share biar makin banyak yang ikut merasakan magisnya dunia mushi. Sampai jumpa di episode berikutnya.